Dengan keberkahan dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini, bertepatan hari Rabu, mengawali pengajian rutin kita, sekaligus dalam acara halal bihalal, yaitu di momentum bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri. Salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harap-harapkan dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, ayah umat nadirahmatini Allah subhanahu wa ta'ala, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf doa, maaf doa ya. Mudah-mudahan pertemuan ta di potang-potang niarion semakin ditambah Allah kesehatan, keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, di dalam beribadah, ima menjalaki dalan anso sampai tatungkin naik bersama-sama. Bagaimana kita saat ini, begitulah nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Arong doison orang sehat. Alhamdulillah sehat sebena. Bocah aku dona pun mersidokonan deh. Penting sehat hati-hati. Allah. Aranakan ayah alak anda di bulan Sawali opat daboy. Setelah puasa di bulan Ramadan terbagi manusia jadi opat. Nah, pertama sehat jasadna merpenyakit hati-hatina. Adong pahat na sumuni. Dot doya sumbayang ari rayo dot. Dot doya mengumandangkan takbir Allahu Akbar di musajid dot. Tetapi hati-hatinya merpenyakit. Badan may nasihan, hati-hati nga pinara marsi maabat. Hindi pinara marsi olong-olongan. Berarti on hanya jasadnya yang sehat, tapi hatinya berpenyakit. Napadua na dong manusia di bulan Syawal ning para ulama-ulamanta, jasad na'y sakit, tapi hatinya sehat. Kabalikan na pertama. Pordoruan niya roto musojit ayah umak sumbayang Idul Fitri. Pordoruan niya manjalang tuko musudaro orang tua, sanak pamili. Tetapi jasad tidak mengizinkan. Kurang sehat. Ang hati-hati sehat. Ibigay niya markumandang takbir di masjid dot ya markumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ning hati-hati niya. Tetapi jasad na ibaya bulung masongoni dia maki. Adong tong nangun rumah sakitan do bilegiya. Nah, itu adalah bagian-bagian manusia setelah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Kita melihat manusia-manusia na songoninan ayaw umat. Napatuluna adong manusia setelah Ramadan sampai di bulan Syawal sehat jasadna, sehat hati-hatina. Isemei mudah-mudahan ita ulang tong hosayuma dut dami Allah ya. Sehat jasad bisa hadir di son mersi maaf-maafan, bisa bertatap muka, bisa saling mendoakan. Sehat musyate-hate melepas ikatan-ikatan yang tidak baik di dalam hati terhadap saudara, orang tua, sanak pamili. Setahun na lewat na marbada do anggoon marniat mayadiate niya untuk tahun ke depan nda dong-dongan ku marbada be. On nasihat mo na ya hati-hati na. Selamat mun hati-hati niya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbayang pe sehat badan, hati-hati pe sehat, on manita harapon songonon mada nabinta sallallahu alaihi wasallam mangobankon agama Islami anso sehat badanon, sehat hati-hati on. Napaupat na on mana sangat itawanti-wanti, inda sehat badanna, inda sehat hati-hati na. Mandung marpanyakit jasad, marpanyakit dope, hati-hati. Rawalak mga ligiyan na orang sehat.
May sunyan idaho bayuan mangici ialak dulu padahal na orang sehat na iya. Berarti badan sakit, hati sakit. Adong ninasunguni? Bahat umat nasunguni. Sangat bahat alak-alak nasunguni yan. Di antara naupaton, dua mayanay pake, dua na yang bukon. Dua na ipake, sehat hati-hati, bope marpanyakit badan nga mau. Atau sehat hati, sehat badan. Imana degesna. Dua na sotolay tapake, marpanyakit hati-hati, sehat badan, atau marpanyakit badan, dot marpanyakit hati-hati. Itulah yang disebutkan ulama-ulama alak-alak di bulan Syawal terbagi menjadi 4. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang mendapat ampunan, juga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, saling memaafkan kita. Sebagaimana Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199. Allah berpesan kepada kita, khudil afwa wahai ambaku, jadilah kalian orang yang pemaaf. Angkon na menjadi anak pemaaf dohoning Allah Ta'ala. Khudil afwa. Bope sulit mamuopkon, jadilah orang pemaaf. Sesakit apapun perbuatan saudaramu, sesakit apapun perbuatan tetangga, jiran, dohot kaum niba, khudil afwa, kata Allah. Jadi huma alakna pemaaf. Alakna pemaaf tempatna di bagasan surga. Mangidomoob mudah, memaafkan sangat sulit. Mangidomoob ti atas salah upat puji sataunon ima diamu ika namar tetangga songonon, tapi dia tiati ni bayo imamuopkon sulit. Maka orang-orang yang pemaaf, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan ditinggikan Allah derajatnya di dalam surga. Mereka akan dilipat gandakan Allah pahala-pahalanya dan diberikan satu mahligai terbuat dari emas bagi orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Mamo opuma? Alhamdulillah. Anggo mamo op dia on insyaallah madidaitan ng kinsongan na idokon ni Ketua Majelis Hikmantas manabahatan na parjolo jamaah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila nandung parjolo itu hadapan ni Allah, adiati niya sering memaafkan kesalahan orang lain, imatando-tando na rudutum mirriyadil jannah, alak-alak nang kan masuk tu bagasan surga. Itailehin Allah berkesempatan na ya umma bertemu di tahun naonan, bertemu di bulan Syawal, on mapaturi onta khudil afwa, kata Allah, jadilah pemaaf. Alak-alak na pemaaf sakaratul maut na mudah, alak-alak na pemaaf indah sulit menghadapi pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, alak-alak na pemaaf hidupnya pun akan diberikan Allah ketenangan, nguluna dilehen Allah kebahagiaan, kesenangan. Alak-alak nara mamuopko. Yang muna susah do yang mamuopkon, walaupun hak niba nasuy muopkon tola. Nabi inda melarang, misalkan adong najahat tu iba, aw nga mo opson dia pe inda mo op 20 tahun nebain niya jauh songonon ndakan mo op ni. Berarti koras hati-hati. Walaupun ada hak kita, boleh untuk tidak memaafkan, tapi palai papilion lang jido denganan kiba barang na deges na ampado na urang deges. Pasti barang na paling deges, yaitu orang yang memaafkan. Iba sodong menjadi tradisi bagi kita, menjadi adat kebiasaan di bulan Syawal mendatangi pintu-pintu rumah saudara kita untuk saling memaafkan. Minal aidin wal faidin, kema tu pintu nasada marsi maafan, masuk tu pintu nasada marsi maafan, sehingga kampung itu menjadi baldatun thayyibah, rumah itu menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Semua lima itu apa? Hadirin wala hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuluari na lewat di itaan on madaputaw kaya ya humah. Marsuo dohot alak-alak na soli, na menurutku mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Adong sada bayo umur na 78 tahun.
alumni Mustafawiyah Purbabaru. Tamat mun Mustafawiyah marguru mayatu Syekh Ismail Yusuf di Utabarakot. Abo to sang itandai mo biaya humaon. Syekh Ismailon magurunia selama 20 tahun. Marguru ya 20 tahun. Ahamay dokon beliau mga lehen salah satu na ayat Al-Quran na onan, khudil afwa, jadilah alak na pemaaf ning beliau. Kung naman jadi alak na pemaaf kita sundia pe palapurwa tempat ni barawdatum min riyadil jannah, jadilah alak na pemaaf. Sundia doaya somomo na mamaop ko nun ningko. Sundia doaya somomo atiation lapang, somomo indoraon menerimo. Beliau mengatakan salah satu palason bacaan mentong sangat tujia pe malangka ayah, sangat tujia pe berkata, sangat tujia pe berbuat. Ulang lupa ning beliau idokon, ilahi anta maqsudi waridaka. Masya Allah. Aiman waris ni para ulama-ulama tu beliau, waris ni guru-guru ni beliau. Begitu kita mengalangkah mun bagas, ilahi anta maqsudi waridaka maqtulubi. Begitu ia kita berucap ilahi anta maqsudi waridaka maqtulubi. Begitu ia ingin beribadah, ilahi anta maqsudi waridaka maqtulubi. Palagit merjagal, ilahi anta maqsudi waridaka maqtulubi. Boleh, boleh. Ahalang artinya ya, ilahi Tuhanku anta maqsudi, engkaulah yang kutuju. Homaya ngalong na lain, berarti la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah satupun. Homaya ya Allah, bukan dagangan harta ini yang aku tuju, bukan usaha hongkon, bukan alak nakaywan utuju, bukan pejabatan, bukan orang-orang terhormat tujuanku ya Allah, tetapi ilahi anta maqsudi, Tuhanku engkaulah yang aku maksud, engkaulah yang aku tuju. Berarti mengajarkan tauhid kepada kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang kita tuju selain Allah. Apalagi dibuka majakan ni ba, ilahi anta maqsudi, ulang jolo epeng tujuan ni ba ayah, ulang jolo laku tujuan ni ba. Pasti secara mayoritas manusia, secara umum awam muslimin, mereka menuju ketika berdagang, berusaha, berikhtiar, yang kita tuju adalah hasil daripada ikhtiar itu. Tapi kata Allah, tujuan pertama adalah aku, kata Allah, ilahi anta maqsudi. Apabila zat yang memberikan rizki, yang memberikan segalanya kita tuju, maka semua itu akan kita dapatkan. Tetapi bila kita menduakannya terlebih dahulu, kita akan sengsara, tidak mendapat kenikmatan. Olo pala na epengi majolo parjolo, lupa na mga lehen epengi, inda dapat be nikmat ni na mamului. Tapi pala nampu na epengi, na mambayan kalak manabusi tujakal nibay ayaw umat tujuan ni ba parjolo. Dungi na mambayan sehat badan ni ba unso bisa marusaha marikhtiar, tujuan pertama kita, maka kita akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Imaning Syekh Ismail tu beliau yajarkon na, ilahi anta maqsudi, Tuhan engkaulah yang aku maksud. Pala marangkat ko naron mulak ngunun tu bagas, selalu kita mengaji baca ma ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Langkaun ma alangkah patsiamun pertama, insya Allah berkah mai. So menuju bangun bagas, merangkat menuntut ilmu, ilahi anta maqsudi. Marjalan-jalan, ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Tuhan engkaulah yang aku, matlah kita. Apabila Allah meridhoi, bahagialah kita. Apabila Allah meridhoi kita menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan ilmu. Apabila Allah meridhoi kita beribadah, maka ibadah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, karena tujuan kita hanya Allah dan keridhoannya Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ulang,
Maksiat dimurkai Allah, membenci dimurkai Allah, dendam dimurkai Allah, sombong merasa dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling tinggi. Nah, itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Man tawadu'a, siapa yang tawadu akan diangkat Allah. Wa man takabbara wa ta'azzaza wa 'azzama wadu'ahu. Siapa yang sombong, siapa yang merasa mulia, siapa yang angkuh, maka Allah akan menghinakannya. Nah betul lo ya humai, ijanji ni Tuhan doi. Lagi malakalak na manggodangi saja tongkin deh. Tapi lagi alak-alak na tawadu, alak-alak na rendah hati hatinya, semakin diangkat Allah derajatnya, semakin tinggi kedudukannya, semakin dicintai oleh Allah, semakin disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, majelis tahun guru-guru nasongan beliau ayahanda gurunta Ustaz Samsuddin alak na tawadu. Semoga Allah selalu senantiasa nanti mengangkat derajat beliau, meninggikan kedudukan beliau, baik di dunia terlebih-lebih di akhirat. Amin. Aranahon do matio pandai majelison na ahanarong sanga na maua tu beliau mapangaduan ta, tu beliau bersapaan ta. Harana beliau termasuk na melanjutkan perjuangan di majelis tahun. Itulah insya Allah bila kita menghargai sesuatu itu dengan tujuan maksud hanya Allah dan ridhonya, maka kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ay masada nangkin siluana mun kitaan. Apabila baru tolak do peoma borong ini do sampai. Oh. Arong do isiwoban merah na godang. Tidak terbagi. Allah. Jadi on masiluana. Lo bison merah do matile. Siluana. Nah, anggo idoa manon mangan na sa dua utit. Carito na besong ni. Alhamdulillah sampai dengan selamat bisa bersilaturahim, ziarah tu guru-gurunta, termasuk tu Syekh Mustafa Hussein maziarah, tu si maningkir pe maziarah, tu makamnya Yahanda Haji Mukmin bin Ali Uhum. Ulama tarekat Naqsabandiyah Sammaniyah maziarah ma bersilaturahim bagai itu persulukan nesinan penerus na bagisi. Alhamdulillah mudah-mudahan on manayawanon dapat kita sudah kabarokahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu salah satu nangkin 78 tahun mau umurnya bantai on may lehenia kaji ilahi anta maqsudi wa ridaka maqsudi. Beliau mengatakan angkon na menjadi doi balak na pemaaf, kemudian somomo na mamaopkoni ipabahat membaca ilahi anta maqsudi. Hadirin wal hadrat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dus salaf man a'jabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi falyaqul ma syaa Allah la quwwata illa billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma an'ama Allah ala 'abdin ni'matan min ahlin aw malin aw waladin fayaqulu ma syaa Allah la quwwata illa billah fayara fi afatan dunal maut. Adong hadis ni Nabi ta'ayahuma mandokon, barang siapa yang Allah berikan nikmat dan dengan nikmat itu ia senang, bergembira, terutama nikmat na baru. Umpamana benna hari raya ontong serena na baru ninna. Nikmat na baru doy. Baju na baru, manabusi pakaian na baru, mukena untuk sholat na baru, sajadah na baru, kain sarung na baru. Nikmat-nikmat na baru. Dan dengan nikmat itu ia senang. Asubino turun pot na dong malaklay na baru. Lakbakas na baru. Hindi tabo to. Nikmat na senang lontong ani. Nikmat baru kemudian ia senang dengan nikmat itu. Ma'an amallah. Allah berikan ia nikmat. Lalu kemudian ia senang dan ia berkata, kata Nabi, Masya Allah la quwwata illa billah. Niscaya nikmat itu tidak akan menyusahkannya kecuali mati. Indah membain susah serena bahati kecuali mati.
Indah membain susah pakaian nabahati kecuali maut. Indah membain susah kendaraan, adong menebusi mobil ibana baru, adong menebusi kendaraan kereta na baru, menebusi bagas na baru, menebusi tano na baru. On sudah nikmat-nikmat yang apabila Allah beri nikmat itu kita senang. Ipandang maning nabinta nikmati idokon matu nikmaton, masya Allah la quwata illa billah. Pada mudik ma'ari sebelum lebaran bahat manida mobil-mobilnya lagi tilema di belakang naik, masya Allah la quwata illa billah. Itu tujuan naik nikmat-nikmat nilaihan ni Allah subhanahu wa ta'ala an sulang menjadi menyusahkan tu tualak na dilehen nikmati dibaca ya ma'i sakali, maka Allah tidak akan menyusahkannya dengan nikmat itu. Lahiran ang aniba, masya Allah la quwata illa billah. Lahir bawang buniba, begitu nida wajah naik, syukur may baydokon, masya Allah la quwata illa billah. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayara fi afatan dunal maut, maka nikmat itu tidak akan menyusahkannya kecuali maut, kecuali mate. Artinya adoi pala mate tong ipature doma isi doma yang menyusahkan, manyabat kalak ama menyumbayang konna paridi na mangkapani na terus tu para kuburan na manyabat kon mentong tualak menyusahkan magular ni. Tapi sebelum ia wafat, sebelum ia mati, indah dong menyusahkan nikmat tu sia. Isi contoh ni tuan Syekh ima tuan ni muaramais, indah menyusahkan nikmat-nikmat nilaihan ni Allah itu beliau kecuali maut. On manay taharap kon sun dia bahat pe harto dititipkon Allah tu ita ayah umat, sun dia bahat pe nikmat na dititipkon ni Allah tidak menyusahkan bagi kita. Awamu do bahat seremu tapi indah dong tanganmu. Tuji ben ko kolang nai. Adong nasajo maya. Awamu do dong gonjong mu sere 30 ame ngadong talunanmu. Nomor talunan ko law-law sunji mo mai. Ngarong nagyot mga ligina, jadi nabaka iya hari sere sa ngainda talunan na doon nabaka inda sere na. Artina alak na doon nabaka inda sere na. Berarti nikmat na paling baga di dunia adalah nikmat diri. Wa fi ambusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kata Allah banyak sekali nikmat. Kenapa engkau tidak memikirkannya? Kenapa engkau tidak bersyukur? Kenapa engkau tidak tafakkur dengan dirimu sendiri? Nah, itulah betapa Allah Ta'ala mengajari kita, namun banyak di antara kita lalai daripada hal-hal tersebut, lalai daripada bersyukur kepada Allah, lalai daripada bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Wa ruya man dakhala manzilahu aw kharaja minhu faqala bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billah tanafarat anhu syaitan min baini yadayhi wa anzalallahu alaihi al-barakat. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang masuk ke dalam rumahnya atau keluar daripada rumahnya, maka ia berkata bismillahi masya Allah la quwata illa billah, maka larilah syaitan daripadanya dan Allah turunkan keberkahan di dalam rumahnya. Apalagi merangkat dibaca bismillah masya Allah la quwata illa billah, diturunkan keberkatan, kemudian lari syaitan-syaitan daripada dirinya untuk menggodanya ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sesuai menangkin dohon oleh-oleh namun nitaan dibaca bismillahi masya Allah la quwata illa billah, ditambaan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matludi. Tuhan, engkaulah yang aku tuju dan ridhamu lah yang aku maksud. Rupana ayah pada martarikat kiba pada marsuluk alaki adong torikot na nadoran duya rupa membaca ilahi anta maksudi. Namun kadang-kadang tidak paham tujuan na isun dia, tujuan arahna, sun dia carahna, maksudna ngabinoto. Tapi apil ki badut bacaan naon.
Nah, on mandung ipatorang guru-guru tatuita bahwa maksud ini adalah agar supaya kita mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita mendapatkan nikmat dunia, nikmat akhirat, namun tidak menyusahkan kepada kita di hari dan di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Syawal, bulan menjadi orang yang pemaaf. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, paduana dalam ayat ini Allah mengatakan wa'mur bil urfi, ajaklah orang untuk berbuat baik. Marsi tolong-tolongan dalam kebaikan, marsi ajak-ajakan dalam kebaikan. Biado guru, biado lay, biado ustad, biado dongan. Ubege-bege kabar na orang sehat doa dun, kita tu salun doa kon. Nah, wa'mur bil urfi, ajak untuk saling berbuat baik. Ulang marsi ajak-ajakan berbuat jahat. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan. Nah, patuluna di ayat ini Allah mengatakan wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Ulang pardong analak-alak na bodoh ning Tuhan. Maksudnya ketika ada orang mencaci, ketika ada orang mengejek, ada orang menghina kita, ulang ibalas sundia na benya itu iba. Ang ibalas alak na bodoh iba. Wa'arid 'anil jahilin. Jauhkanlah dirimu daripada orang-orang jahil. Ima somaradongan ipili madongan niba alak na madim, alak na solih, alak na baik, alak na denggan. Ulang ijalakan dongan niba alak na maksiat, ulang ijalakan dongan niba alak na mangontang tu kejahatan ngatola. Ulang ia jalakan dongan niba alak-alak na sering mereka itu menceritakan aib orang lain. Ayat nadot may bayalak na budoy wa'arid 'anil jahilin. Inilah permintaan seluruh mayat-mayat yang ada di dalam kubur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, pada Tuhan mengido izin hidup walau satu saat, hidup walau satu detik, hidupkan ma'ami, maka kami akan bergaul dengan orang-orang solih, bukan dengan orang-orang jahil, bukan dengan orang-orang yang bodoh. Satu tafsir mengatakan jahil di sini adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Ngatole pardongan alak na sumanandai Tuhan. Asodot may ba na sumanandai? Ijalakan jolodongan na manandai Tuhan, baru pardongan na sumanandai Tuhan ni anso yon tangi manandai Tuhan. So dito. Nah, itulah maksud wa'arid 'anil jahilin. Satu ayat dalam Al-Qur'an. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Mudah-mudahan semoga apa yang disampaikan dan juga di momentum silaturahim kita pembukaan pengajian ini dapat kiranya diberi Allah Ta'ala keberkahan dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Mamangece mau nang kindot abang Ustad mangisi dot pria sebelum mendoa tuita haranon pembukaan ako na suni doya umai rab mangisi dua-dua na di majelis so dapat kita keberkahan onpe seima na dapat kusampeon itambahi oleh beliau gurunda. Kami bersilahkan dengan sepenuh hormat. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.